Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu lan sedaya kang lenggah wonten ing majelis menika rahimakumullah. Kami tansah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dhateng kita sedaya sepados saged makempal bermajelis ilmu wonten ing musala hikmah menika ingkang mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring keberkahan lan keridhaan dhateng kita sedaya lan paring kekampilan dhateng kita sedaya anggenipun yang suka waroh anggenipun para thalabul ilmi berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Salawatipun salam kita sangat curahkan kepada suasana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin demikian masa mungkin. Jamaah rahimakumullah, kita wonten ing dinten menika sampun mlebet nggih, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah nggih. Pekan ini sampun hitungannya sampun tanggal 2 nggih. Terus dalu menika sampun tanggal 2 Zulhijjah nggih. Dan sebagaimana yang kita ketahui dan kita pahami bahwasanya 10 hari bulan Zulhijjah mempunyai keutamaan tersendiri. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa layalin asyr, dan malam-malam yang 10. Di sebagian ulama mufassirin mentafsirkan ayat mereka sebagai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, meskipun sebagian ulama tafsir juga menafsirkan ayat mereka sebagai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi ini masuk dalam kandungan ayat mereka, yang mereka 10 hari bulan pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ngendika wonten sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu saking sahabat Abu Dawud, saking sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." yakni ayam al-asyr. Ya, Nabi nanti ngendika, beliau SAW pernah bersabda, "Ma min ayamin," tidak ada satu hari pun amal soleh pada hari itu ahabbu ilallah min hadhil ayam, yang lebih Allah cintai ketimbang pada hari-hari ini. Yaitu menika ayamul asyr, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Terus amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Ramadan, bulan apa? Zulhijjah menika lebih Allah cintai ketimbang amal apapun yang kita lakukan di luar 10 hari bulan Zulhijjah menika. Bahkan sampai sahabat pun, para sahabat nyuwun pirsa nggih, sampai bertanya, mereka bertanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihad fi sabilillah," tidak juga jihad fi sabilillah. Apakah amal jihad fisabilillah di luar bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah, ataukah amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu? Ya, Rasulullah menjawab, wala jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah yang dilakukan. Bahkan amal apapun, amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih Allah cintai. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un. Nabi melanjutkan sabda ini pun, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya seluruhnya dia bawa, kemudian dia gugur di jalan Allah bersama jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun. Nah, itu lebih utama tentunya. Ini
Hadis menikah, hadis ini menunjukkan begitu mulianya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya. Ugi wonten wasana sih pun senada kalian hadis menikah. Ya. Nabi SAW bersabda riwayat Imam Ad-Darimi saking sahabat Ibnu Abbas ugi. Nabi SAW menghentikan ma min amalin azka indallahi azza wa jalla. Tidak ada amal yang lebih mulia, lebih suci, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, wa a'zam ajran min khairin ya'maluhu fi asyid adha. Dan tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya ketimbang suatu kebaikan, suatu amal soleh yang dilakukan di 10 hari Adha menika. Maksudipun 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qila ditanyakan kepada Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Senada kalian hadis yang pertama kalau qala, beliau bersabda wala jihad fi sabilillah, ya tidak juga jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un, ya kecuali seperti tadi ya, seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali sedikit pun gugur bersama jiwa dan hartanya. Nah ini sangat atas pun Allah ini luar biasa. Nedahaken kemata kita sedaya menunjukkan kepada kita semuanya tentang kemuliaan 10 hari bulan Zulhijjah. Pramila semoga kita muliakan hari-hari yang Allah muliakan. Kanthi napa? Kanthi memperbanyak amal soleh. Kanthi memperbanyak amal soleh napa ingkang kita sanggupi, ingkang kita mampu, ingkang kita mampu, saha napa nebihi, menjauhi keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentunipun ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan suatu hari dan kemudian mengutamakan suatu amalan di hari menika, niki mafhum mukhalafahipun, pemahaman terbalikipun nggih menika Allah ugi napa ndadosaken suatu kemaksiatan menika semakin besar nilainya, semakin besar nilai dosanya. Nggih pramila semoga niki napa rambu-rambu kagem kita sedaya sepatas menghidupkan 10 hari bulan pertama menika kanthi amal soleh. Nggih dari hari pertama bulan Zulhijjah ngantos dinten menika kemudian samangke dumugi 10 hari bulan tanggal 11 bulan Zulhijjah menika. Perbanyak amal saleh napa kemawon. Saged siam nggih. Atasipun kanthi memperbanyak siam. Saya menika kita menjalani siam Daud nggih, sehari siam, sehari berbuka utawi siam napa Senin Kamis, utawi kita memperbanyak sedekah nggih, utawi zikir, bahkan kita dianjurkan bertahmid, bertahlil nggih, bertakbir menika semenjak di awal bulan Zulhijjah menika. Mengingat napa keutamaan ingkang luar biasa. Nah menika napa di antara ingkang menunjukkan nggih, ingkang menunjukkan keutamaan bulan Zulhijjah. Ugi wonten ing bulan Zulhijjah menika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang begitu besar bagi umat Islam. Di antaranya napa? Ibadah haji. Ingkang dados rukun Islam ingkang kaping gangsal kagem tiyang ingkang mampu, nggih. Nah, mereka pramila menunjukkan hari yang luar biasa, nggih, hari yang besar. Ugi wonten ing dinten menika utawi wonten ing 10 hari bulan Zulhijjah menika disyariatkan menyembelih napa ibadah kurban. Nggih sama menika menunjukkan keutamaan ingkang agung. Jamaah rahimakumullah, saat ini pun melanjutkan materi kita terkait kurban, terkait ibadah kurban. Kalau ini sampun kita sampaikan beberapa perkawis ingkang napa terkait kurban. Saya menika definisi kurban, saya menika syarat-syarat sahipun hewan kurban, nggih. Lan wektalipun kapan diperbolehkan menyembelih hewan kurban, nggih menika sak sampunipun napa salat Idul Adha, nggih, sak sampunipun salat Idul Adha
menawi dipun sembelih saderengipun salat Idul Adha pramila sembelihan menika tidak dihitung sebagai kurban, hanya dihitung sebagai sembelihan biasa. Ya, sembelihan biasa, daging biasa yang napa diberikan disembelih kagem keluargane. Ya, niku ketika disembelih sebelum sholat. Lain halnya ketika memang kondisi misalnya pun disembelih setelah habis ayam tasyrik dengan kondisi memang tenaga tidak mencukupi, waktu tidak cukup, niku tasih sah. Nggih. Misalnya pun nggih napa menawi wonten kondisinipun menawi wonten ndalalai kok mudhahinipun kathah, hewan kurbanipun kathah ingkang mendalaken hewan kurban, kemudian tenaga tidak mencukupi, kemudian kok boten cekap wekdalipun ugi, kemudian tersisa sampai tanggal 14 misalipun, nah niku tasih sah dalam kondisi semacam itu. Tetapi ketika kondisinya tidak seperti itu, sebenarnya kita tasih sanggup menyembelih di hari ke 13 atau saderengipun lan tenagane masih cukup wekdalipun tasih wonten, nah niku tidak sah. Tetapi dalam kondisi tertentu darurat memang boten cukup wekdalipun tenagane boten ngayahi, nggih niku tasih saged menawi kondisine semacam itu. Salajengipun kita mlebet wonten ing tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah niku penting Bapak Ibu, nggih penting napa kagem kita ingkang mendalaken hewan kurban ingkang mampu untuk menyembelih sendiri niku langkung afdal, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat mereka mengeluarkan hewan kurban dan mereka menyembelih dengan tangan mereka sendiri. Nah menawi saged, nah kita sembelih hewan kurban kita kiambak menawi saged, menawi kita nggadahi keterampilan ilmunipun tata cara menyembelih kanthi leres. Ampun ngatos justru kita memaksakan tak sembelih dhewe, tetapi kok nih dereng wonten pengalaman, dereng belajar tata caranipun salah ingkang disembelih ing kedahipun di napa di bawah rahang kok malah di dekat dadanipun misalipun. Nah niku justru menyakiti hewan menika, justru boten diperbolehkan. Menawi boten saged bisa dipun wakilkan dumateng tiyang ingkang biasa menyembelih. Di antara tata caranipun ingkang pertama inggih menika para ulama menjelaskan at-ta'aqqud min salamati udhiyah wa ikhtiyari afdhalil anwa'. Saderengipun disembelih Bapak Ibu, kita kedah yakin, kedah napa memastikan hewan kurban menika sampun terhindar saking cacat-cacat yang menyebabkan tidak sahipun hewan kurban menika. Ampun ngatos sampun disembelih kok nembe ngertos ternyata kok pincang, ternyata kok sakit misalnya pun. Nah nika ampun ngertos sebab napa? Nika menyebabkan hewan kurban menika boten sah meskipun sampun disembelih, meskipun di hari Idul Adha sekalipun, ketika tidak memenuhi syarat hewan kurban niku boten sah. Nggih, kedah mengulangi menawi gadai kemampuan malih. Nah, pramila datanipun disembelih dicek rumiyin. Oh, meskipun nalika membeli hewan kurban nggih sampun dipun cek, tapi napa untuk memastikan malih sebab kondisi hewan menika nggih berubah-ubah. Nggih boten ngertos, mungkin pas dipun beli kondisinipun sehat waras, boten wonten cacatipun, ternyata pas dugi tempat penyembelihan kok pincang dalalipun. Misalipun apa kejepit, misalipun dalalai kok kejepit. Nah niku nggih napa mengakibatkan tidak sah. Bangga dipastikan rumiyin, ya. Selanjutnya waktiya afdhalil anwa', menawi saged memilih jenis hewan kurban yang paling bagus. Menawi mendo nggih mendonipun ingkang paling resik, rapi, gendut, nggih, paling ganteng. Misalipun sapi ini nggih semanten ugi. Semakin bagus, semakin mahal harganipun ugi semakin afdal. Nah nika sepindah saderengipun dipun sembelih dipastikan perkawis menika. Yang nomor kalih taujihul udhiyah nahwal qiblati inda dzabhi, menghadapkan hewan sembelihan menika ke arah kiblat. Dados Pak Bu nggih menawi saged niki sunahipun menawi menyembelih usahakan hewan kurban menghadap ke arah kiblat. Napa rusuk bagian kiri di bawah. Rusuk bagian kiri di bawah. Nggih, dados menawi wonten ing
tempat kita menika kepalanya pun menghadap ke selatan, kepala menghadap ke selatan, okay. Sehingga wajahipun, mukanipun menghadap ke arah kiblat, okay. Turang rusuk sebelah kiri niku berada di bawah, okay. Berada di bawah. Menawi saged, okay. Menawi dalam kondisi tertentu misalipun sapi ini pun, okay, nopo galak, ageng berat, ajeng dipernahke susah, dalam kondisi sebagaimanapun boleh disembelih. Itu yang nomor kali. Terus kedah napa menawi saged menghadapkan ke arah kiblat. Hingga nomor 3, ada muidhari sikinil dzabhi lil udhiyah. Bagi ingkang menyembelih ampun menampakkan pisauipun, pedangipun di hadapan hewan ingkang disembelih. Menawi saged deliki Pak Bu nggih. Ampun ngantos dereng disembelih sampun pun di napa gara-garing akan mati mesake Pak Bu. Nggih niku saged menjadikan hewan kurban nika bedal. Nggih, bahkan mencium aroma darah pun bisa jadi niku mengakibatkan sapi menika bedal. Menawi sapi menawi mendo pun gampil. Misalnya pun kok napa mesti harus mencium bau darah hewan lainnya yang disembelih, ini masih bisa diatasi menawi mendo. Menawi sapi kadang-kadang kita tenaganya pun luar biasa Pak Bu. Okay. Itu kejadian wonten ing tempat pulau kemarin. Okay. Terus nopo wonten salah komunikasi sebagian mendo sampun disebut sembelih rumiyin. Sapi ini pun dereng, lain nopo sapi ini pun jinjo. Akhirnya bedal. Alhamdulillah pun nopo mencolot teng sabin. Sehingga sikile nika napa keblekuk nggih mboten saged ngangkat, akhirnya saged disembelih wonten ing sapi menika. Nah nika pramila menawi saged napa sapinipun menika sembelihipun pertama daripada kambingipun nggih. Nika mboten menampakkan pisaunipun di hadapan kambing lan mboten ngisah medeni meneh niki. Ngesah pisau kok ning ngarepe mendo utawi napa sapi. Nah iki kan ngece niki Pak. Ngece sapi nipun. Sakniki Pak. Salajengipun wa adamu dzabhil udhiyati amama al-udhiyati al-ukhra. Boten menyembelih hewan kurban di hadapan hewan kurban yang lainnya. Nggih, boten menyembelih hewan kurban di hadapan hewan kurban yang lainnya. Meskipun banyak Pak hewan kurbanipun, menawi saged ditutupi Pak, ditutupi utawi hewan kurbanipun ingkang dereng disembelih nggih posisine di tepi, nggih niki misalipun lahan dige nyembelih napa menawi saged wonten tabiripun, tabir nggih, tabir menutupi supados napa boten melihat Pak, boten melihat mesake Pak nggih niku tersiksa terlebih dahulu saderengipun dipun sembelih. Nah, terus boten menyembelih hewan kurban di hadapan hewan korban sanesipun. Ingkang nomor gangsal dzikrusmillahi azza wa jalla inda dzabhi, nggih, menyebut nama Allah. Terus menaos basmalah nggih. Naos basmalah kemudian bertakbir. Katenipun disembelih kita napa? Sunahipun bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Saterusipun kemudian Nabi Nabi disembelih lan maos doa napa taqabbul sepatas dipun tampi. Allahumma taqabbal min sinten misalipun naminipun Khalid. Allahumma taqabbal min Khalid wa ahlihi misalipun. Nggih. Terus sasampunipun maos basmalah, maos Allahumma taqabbal min fulan misalipun. Saged setunggal mendo menika saged napa? Di atas namakan dirinya dan keluarganya. Ya sebagian Nabi SAW sami. Nabi SAW sampai nanti nopo pernah berkorban mengatasnamakan dirinya dan keluarganya. Bahkan bagi umatipun sekalipun. Nah, walaupun kita diperbolehkan, Nabi kita saged mengutarakan hewan kurban bisa mengatasnamakan keluarga kita dan keluarga. Bahkan sapi pun demikian. Sapi menurut sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Sapi misalnya pun 7 orang, 7 orang boleh
ketujuh-tujuhnya menika utawi sebagian dari yang 7 menika, misalnya ada 2 orang ingin meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, niku diperbolehkan. Tentunipun nggih terkait samangke kalian ingkang menyembelih, ingkang membaca doanipun nggih Bismillahirrahmanirrahim taqabbal min fulan wa ahlihi wa min fulan wa ahlihi wa taqabbal min fulan wa ahlihi misalipun. Nah nika napa kedah dipun katosaken. Salajengipun wa ada mujarriha min makani ila akhar ba'da dzabh menawi saged nggih menawi saged nalika sampun disebut sembelih menika boten dipun geser ke tempat lain nggih bedetipun napa ngeletipun minimal ngeletinipun nggih di tempat ingkang tempat ingkang menyembelih niku nggih misalipun disembelih di bawah pohon pisang nggih dipun keleti di bawah pisang menawi saged menawi memungkinkan niku sunahipun menawi boten nggih boten masalah nggih menawi boten nggih boten masalah. Nah niku di antara tata cara menyembelih nggih dados kemudian di antaranipun menajamkan pisaunipun nggih berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in utawi napa satemene Allah menika menetapkan wajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Di antaranya dalam wa idza dzabhtum fahsinul dzabh. Jika kalian menyembelih maka perbaikilah sembelihanmu itu. Tata caranya diperbagus, kemudian apa? Dipun tajamaken pisaunya. Nggih, pisaunipun dipun tajamaken menawi standar napa pisau tajam menika menawi sampun saged dimotong kertas menika niku sampun napa tajam. Nggih standar minimalipun nggih. Menika utawi menawi ngecek niku ngagem kuku menika nggih menawi sampun dipun napa tempelaken kuku kok nyantol niku sampun tajam Pak. Menawi kok dicentelken kuku kok tasih lunyu masih napa melurut nah niku dereng tajam. Kedah napa dipun asah malih nggih dipun asah malih. Nah niku minimal kertas menika ingkang tipis Pak nggih. Niki lebih kandel. Menawi tipis menika nah pisau menika dipun sabataken saged putus saged napa boten sobek napa sobek seperti disobek tangan tapi napa putus dengan pisaunipun. Iku standar minimalipun Pak. Ampun ngantos napa boten tajam mesake hewan kurbanipun nggih. Lan menawi posisi benar dalam menyembelih menika napa di bawah rahang Pak. Pas tepat di hadapan rahang. Menawi sampun disembelih titikanipun menawi leres posisinipun mangke ketika memotong kepala kalian leheripun boten sang ngagem golok pun saged Pak. Ngagem pisau alit mawon dipun napa dipun garit turute penyembelihan niku pun sampun porel kiambak Pak. Boten kedah ngagem napa golok Pak. Ngagem pisau alit mawon nangke saged memisahkan antara kepala dan leher. Sapi pun saged Pak. Kula pun praktek berkali-kali Pak. Ngantos napa ngagem pisau pun boten betahaken golok. Nah nika kedah dipun perhatikan posisi penyembelihan ampun ngantos di bawah Pak, napa di dekat dada. Nggih, ingkang sae napa ingkang leres di atas di bawah rahang Pak, di bawah rahang. Dan pastikan saluran makanan dan saluran pernapasan sampun putus. Ampun ngantos napa dereng putus sampun dipun tinggal, nggih dipun tilar. Nah niku mungkin ngadeg melih nggih. Lan tentunipun teknikipun nggih macam-macam. Wonten ingkang teknik dorong utawi teknik tarik. Kembali kepada pengalaman dan kemampuan ingkang menyembelih. Nggih dados menawi kita yang berniat mengeluarkan hewan kurban menawi saged kita belajar teknik penyembelihan ingkang leres dos pundi nah niku langkung sae. Nggih langkung sae. Nah niku di antara tata cara menyembelih kurban hewan kurban nggih. Menawi mangke wonten ingkang kirang jelas saged dipun tanggetaken. Salajengipun terkait pembahasan nah niki ingkang sering terjadi Pak nggih. Arisan kurban terus pundi niku. Nah
Ya arisan korban yang kula pahami Bapak Ibu nggih. Arisan korban. Saderengipun bahasa arisan korban, menika kita mangertosi hakikat arisan itu terus pundi. Arisan, nggih. Arisan nggih gambaranipun wonten 20 orang misalnya nggih. 20 orang tiap bulan misalnya pun masing-masing setor 1 juta misalnya pun Pak, 1 juta sehingga berkumpul 20 juta. Nggih, kemudian diundi satu anggota yang dapat, tetapi diurutkan misalnya pun itu bebas teknis nggih. Kemudian satu orang yang terpilih menika tentunya memperoleh sejumlah uang yang telah ditentukan 20 juta misalnya pun kalau. Nah ini maksudipun apa? Nika hutang piutang. Hutang piutang. Secara syar'i diperbolehkan. Boleh hutang piutang menika. Nggih. Secara syar'i diperbolehkan hukumipun nggih, meskipun sebagian menganjurkan menawi saged nggih boten masalah nggih. Tapi dipun tindakan nggih boten masalah. Arisan niko nggih menawi arupi arto nggih. Karena itu hutang, maka membayarnya pun harus sama. Iuran pasukanipun harus sama. Dari putaran pertama hingga putaran terakhir, putaran ke-20 nanti harus sama. Menawi pertama putaranipun setoranipun 1 juta, ngantos putaran terakhir pun sama, harus 1 juta setoranipun. Boten angsal niki setoran kedua, ketiga 1 juta, keempat seterusnya kok mundak 1,5 juta. Nah niku boten diperbolehkan. Nggih. Menawi arisan niku diperbolehkan. Nah niku menawi kasusipun arisan atau sipun secara hukum asal arisan itu diperbolehkan, nggih. Tetapi kemudian kasusipun kemudian ketika ada arisan hewan kurban. Nah, niki tinggal dipun lihat praktekipun dos pundi. Menawi praktekipun seperti gambaran arisan arto wau masing-masing setor 1 juta, nggih. Kemudian napa nanti sapi ini pun mengikuti jumlah uang yang ada 20 juta, kemudian tidak dibebankan kepada anggota, misalnya ada kelebihan harta, kelebihan apa? Kelebihan anggaran, okay. Dibebankan anggota malah itu diperbolehkan, okay. Atau misalnya pun misalnya pun harga sapi 23 juta, sementara uangnya hanya memperoleh 20 juta, okay. Kemudian tetap mengambil harga sapi yang 23 juta dengan catatan 3 jutanya ditanggung oleh 7 orang yang mendapatkan jatah sapi. Itu diperbolehkan ketika 3 juta itu yang menanggung adalah 7 orang yang menjadi yang dapat jatah pada tahun itu. Niku diperbolehkan, okay. Tetapi ketika 3 juta dikembalikan kepada seluruh anggota, niku yang tidak diperbolehkan, karena artinya itu akan bertambah nopo pasokanipun, iuranipun. Padahal itu hutang piutang harus sama mengembalikannya, nggak boleh lebih. Kita hutang 1.000 ya dikembalikan 1.000, nggak boleh hutang 1.000 dikembalikan 1.500. Niku sampun riba lebetipun, boten diperbolehkan. Dalam hal ini sama. Pramila dalam kasus arisan kurban menika kita lihat praktekipun dos pundi. Menawi praktekipun kok ternyata ada kelebihan anggaran yang harusnya 3 juta itu dikembalikan kepada 7 orang yang mendapat giliran, ternyata dikembalikan kepada seluruh anggota, niku menjadi tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam. Kemudian menawi kasus sanesipun arisanipun duit, nggih. Kemudian diberikan 20 juta, utawi bahasa sanesipun membeli hewan kurban dengan hasil arisan. Boleh, nah ini boleh, okay. Arisanipun arto, sanes arisanipun hewan kurban, tapi arto. Nah, kemudian membeli hewan kurban dengan hasil arisan, niku diperbolehkan. Wallahu a'lam. Salah sipun biasa yang begitu saya wonten ditanyakan rumiyin saya menika terkait tata cara penyembelihan utawi arisan utawi sanesipun. Monggo. Assalamualaikum
Jadi menentukan anggaran itu ditentukan beli dulu dapat harga berapa? sapi dulu atau sapi misalkan harganya 25, anggotanya misalkan 14, misalkan 15, jadi itu dibagi gitu. Nah, seperti itu yang terjadi tempat saya seperti itu. Jadi bukan 1 juta dulu nanti baru dibeli, ya. Tapi yang terjadi di tempat saya itu beli sapi dulu harganya berapa, terus dibagi anggota, Ditanggung semua anggota. ya. Oke. Dan itu per tahun tentunya harganya beda-beda. Beda-beda. Ya, gitu. Oke. Nah, itu. Dan yang kedua, di rumah saya juga ada, kemarin saya juga pernah dari PLBI pernah meminta Ustaz yang mana bahwa daging korban itu tidak bisa diberikan pada non. Oh, Ya itu. Dan tapi kita juga ngambil dari Pak Haji Batu Sandimin itu bisa kemarin. Artinya kita kadang bingung yang benar itu yang mana, yang kita mantap itu kadang karena tempat saya non juga aktif di masyarakat. Ya, kegiatan seperti itu seperti kegiatan masyarakat. Jadi semua juga ikut membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi Kang Semidah kalau mau arisan gitu terus niki kasusipun setiap tahun membeli sapi rumiyin dengan harga misalnya 25 juta, kemudian ditanggung seluruh anggota. Kemudian tahun berikutnya sama mencari sapi dulu, tapi kemungkinan besar memang harganya beda. Ya, nah, niki kasus semacam itu ingkang gua pahami ingkang termasuk yang tidak diperbolehkan. Yang termasuk yang tidak diperbolehkan. Oke, solusi ini pun apa? Solusi ini pun ya harus kalau mau tetap kita patungan tiap tahun sama. Patungan ini pun misalnya pun 500.000 ya 500.000 dolar setiap tahun seperti itu. Ya, kemudian uang hasil menikah diserahkan kepada 7 orang yang bergiliran pada tahun itu. Nah, diserahkan mereka yang mencari atau boleh dicarikan kepada misalnya pun ketua ini pun boleh. Tetapi dengan catatan ketika nanti ada kelebihan kekurangan dana, okay, itu yang menanggung 7 anggota kalau nah, ini, iya kepada orang 7, ya itu lebih selamatnya dan itu lebih dipandang dari sisi syar'inya itu sampun aman. Okay, tetapi kalau kasus kasus kalau itu sama seperti kasusnya yang kalau ceritakan di awal tadi. Jadi meskipun mengumpul ke antar rumiyin kemudian baru cari sapi tentunya setiap tahun itu beda-beda harganya dan ketika ada kekurangan dikembalikan seluruh anggota. Nah ini sama dengan kondisi patos sapi rumiyin harganya sekian kemudian dikembalikan anggota, tahun depan malah patos sapi harganya pun naik dikembalikan pada anggota lagi, sementara yang berkorban sudah berbeda-beda. Nah ini sami kasusipun atau sedikit yang belum pahami buatan diperbolehkan. Ya. Kemudian pembagian pembagian daging kurban kagem non muslim gitu ya. Apakah diperbolehkan atau buatan ya. Walau ta'ala alam niku dalam hadisipun nggih umum ya dibagikan kepada fakir fuqara ya, meskipun tidak secara spesifik disebutkan di situ adalah fakir miskin dari kalangan kaum muslimin ya. Dan juga itu ada hadiahnya di umum Pak, bahasanya pun menghadiahkan hadiah itu ya, bisa kepada non muslim yang kita anggap niku bisa diluluhkan hatinya untuk diajak kepada Islam ya, mu'alafatil qulub niku bisa disisihkan untuk mereka yang memang kita anggap mereka memang punya harapan untuk kita ajak. Oke, wallahu alam. Mungkin sementara itu yang saya jawab. Masih ada lagi satu katanya karena itu arisan ya, nanti karena kita umur tidak tahu, terus meninggal itu terus bagaimana ya? Dan sini kita masuk hutang. Mungkin kembali ke ahli waris gitu. Terus memang itu kita wasiatkan
menawi napa nggih wasiatkan boten ahli waris niki, dan tentunya nanti petugas nggih sampun nggak ada catatan. Tentunya nggih petugas nggak ada catatan, maka tentunya akan menghubungi ahli waris. Niki kemudian misalipun bapak sing nggak ada ngeten-ngeten, nah insyaallah mangke badhe dipun urusi oleh ahli waris. Pramila menawi menawi dados amanipun ayamipun manah nggih saged menghindari, menawi saged nabung piyambak tiap tahun kemudian bisa ngedalaken kanthi tabungan niku langkung sae. Tapi para ulama pun napa membolehkan berhutang untuk berkorban itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan nggadai sesuatu yang dados jaminan bisa mengembalikan secepatnya. Misalnya pun bulan ini dari gajian pengen ngedalaken hewan kurban, dari cukup atau nih buat minjem rumiyin, kemudian piyambakipun nggadai gambaran bulan depan gajian saged nggih nutup utangipun, nggih utang hewan kurban itu diperbolehkan. Nggih, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. kita ngeliat Ustaz Nggih, monggo. masalah arisan. Ini kok nonton 2 tahun sekali. Misalnya 2 orang, terus ada lagi 2 orang. Itu kan juga harga untuk pembelian sapi yang biasanya 7 orang itu kan bukan 7, 1 sapi 7 orang. Itu kan beda-beda. Sedangkan tahun ini dan tahun kemarin itu harganya beda, itu gimana juga Ustaz? Misalnya tahun kemarin dengan harga 23 juta dibagi 7 orang, itu kira-kira 3 juta berapa gitu pokoknya. Terus sekarang jadi 25 juta, itu terus gimana itu kan? Untuk yang 2 orang, misalnya 2 orang kan itu berdua. Cukup Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin bisa diulangi kembali. Ada yang istilahnya arisan apa ya? Patungan. Patungan ya benar. Patungan 2 orang. Itu ada yang satunya bagi 2 gitu. Oh iya, kan yang dulu itu. Oh ya, itu harga sapi beda gitu loh Ustaz. Oh nggih. Nggih, nggih. Nggih, menawi niki kasusipun benten Pak. Niki tidak termasuk arisan, niki masukipun patungan. Nggih, meskipun ada 2 orang nggih, misalnya pun 2 orang itu orang ke-7 nggih misalnya pun. Kan ke-6 pun sampun iuran dengan jumlah yang sama. Ngoten nggih, kemudian 1 orang niki gandengan kalih rencangipun misalnya pun Patungan. Nggih. patungan. Kemudian tahun ini untuk yang si A, tahun depan untuk yang si B, mengapa nggih? Nggih. Niki diperbolehkan dengan status niki termasuk hutang piutang. Yang pertama kalau mau nggih, hutang piutang tetapi dengan catatan jumlah yang sama. Kalau berarti seharga 23 juta, terus sekarang 25 gitu harus nombok. Tadi yang 23 nombok gitu Pak. Yang Misalnya kemarin, Nggih. katakanlah ya kemarin yang lebih harga yang lebih mahal 25 juta. nggih. Terus sekarang malah mendapat harga yang 23 juta, Nggih. lebih murah kan? Lebih murah. Ya, itu yang kemarin tetap seharga yang 23 atau 25 gitu. Kalau yang 6 orang yang pasokannya pasti itu sama, tetap menyesuaikan harganya yang sekarang. Iya, kalau yang 6, yang 2 Ya, yang 2 orang itu berarti kemarin misalnya pun 25. Enggak, berarti mereka mendapatkan misalnya pun Sisa 3,5 juta. 3,5 dibagi 2 atau nggih? Iya, Terus satu orangnya 1.750.000 masing-masing nggih. Kemudian saat ini malah berkurang gitu nggih. kurang ya. Malah berkurang, tetap mengembalikan dengan nilai yang sama untuk 2 orang ini. 1.750. Nggih. Untuk mengembalikan dengan nominal yang sama karena itu hutang. Oh iya. Meskipun nanti pembelian sapinya berkurang, artinya dia masih punya aturan yang si B ini untuk tahun ini. Oh iya. Yang bagus dia mengembalikan dengan nominal yang sama pada tahun lalu, meskipun pembelian sapinya pada tahun ini lebih murah ataupun lebih mahal sekalipun, dia tetap nanti tahun depan sama iurannya, membayarnya sama 1.750.000, meskipun nanti dia harus nambah sendiri
Iya, iya. yang berdiri pada tahun tersebut. Nah niku wallahu alam. Iya, berarti niku kan Quran agama sing kalau ini Iya. ngaten nggih. Oh, Iya, nggih. Matur iya. suwun nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Ngedalaken hewan kurban. Aktoripun iku wonten disunahkan ingkang mendor napa sapi ngoten. Masalahipun yen mendor kan kadang-kadang perkara total wis entuk yen sapi tak terus dipanggungan angelan. Nah sebagian itu ingkang dicak sapi itu boten purun-purunnya aku yen mendor nabi nggih kadang-kadang mendor. Nggih. Menawi berbicara afdhalipun Bapak Ibu nggih, ingkang kula pahami lebih afdal mendonipun. Afdal mendonipun sebab napa niku nyembelih piyambak. Kecuali kita nyembelih sapi piyambak. Nggih, tapi kita keluarkan sendiri dengan data sendiri niku lebih utama. Tapi kalau berbicara keutamaanipun maka lebih utama adalah menyembelih sapi mendo piyambak niku lebih utama. Menawi berbicara keutamaan tahunipun nggih niku kalau alam ini yang kula pahami nggih. Tapi untuk manfaat Nggih kemanfaatanipun Makanya lebih kalau kita 7 orang itu beli kambing satu-satu misalkan 3 juta, nah sama jadikan satu sapi. dagingnya ke sapi. Banyakkan sapinya. Manfaatnya pada masyarakatnya lebih. nggih kembali menawi dipun lihat dari segi kemanfaatan memang lebih banyak sapi nipun nggih. Lan iki tergantung daerahnya masing-masing. Karena sebagian daerah mungkin nggak suka kambing tetapi nggak suka sapi. Nggih. Tapi mengeluarkan enak kambing. Kambing itu kan setengah tapi Menawi afdalipun kalau wau namung dipandang dari sisi piyambakipun menyembelih piyambak. Mesti ngedalaken piyambak. Boten wonten ingkang bersekutu dalam korban menika. Nggih menawi dari sisi kemanfaatan saking kagem tiyang sanes niku sapinipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya mengeluarkan kas masjid atau musola untuk membantu kegiatan korban dan apa-apa pemberian alam itu gimana? Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, berkaitan ngedalaken kas masjid nggih kagem noto membantu operasional korban. Ya niku diperbolehkan mawon. Nggih diperbolehkan suatu ingkang sae nggih ataupun biasanya pun menawi wonten kota niku ingkang ngedalaken napa ingkang ngedalaken korban nika nggih napa memberikan niki napa nggih biaya operasional. Menawi nggih. Oke. Ya itu bukan masalah, bukan masalah. Ya menawi kedalakan saking kas masjid untuk digunakan kepentingan niku sesuatu yang saya, bukan masalah. Dan niku termasuk nama nggih hakipun napa infak niku kagem dilaksanakan untuk napa hal-hal kegiatan kang kados ngoten menika. Niku diperbolehkan. Nggih. Menawi napa saya ini pun yang ingin korban, kedalakan hewan korban mereka menawi diserahkan kepada panitia memberikan dana operasional meskipun tidak banyak sebab apa membutuhkan yang ingin menyembelih pun lan konsumsi kagem panitia sebab kalau mau napa panitia lan jagalipun boten dipun kepanakan diupah saking daging korban tetapi mendapat jatah dari bagian masyarakat niku diperbolehkan nggih. Nah, apabila saya pun ingkang ngedalaken nggih paling dana operasional meskipun tidak seberapa. Nggih, wallahu a'lam. Sanesipun nek wonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah 10 hari bulan Zulhijjah, hari bulan puasa tanggal 1 sampai 9. Bagaimana jika kita sering melakukan ibadah sunnah Senin Kamis juga, itu kita dihitungnya ibadah puasa Senin Kamis atau ibadah sunnah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari pertama bulan Zulhijjah? Apa ada dua-duanya apa
yang utama puasa kita tulisan itu. Nggih, niku tergantung niatipun. Niatipun atasipun menawi kita dalam ibadah sunnah menika kita bisa meniatkan satu amalan dengan niat ganda. Misalipun siam, kalau mau nggih, misalipun siam Senin Kamis bertepatan dengan sunnah 3 hari utawi kesunahan secara mutlak 10 hari pertama misalipun. Niku bisa kita niatkan dua-duanya. Diperbolehkan. Bahkan naik berkumpul 3 waktu yang sama, boleh kita meniatkan nopo 3 waktu yang sama. Nggih. Misalipun sunnah nopo berkumpulnya sunnah nopo Syawal kali sunnah nopo 3 hari di setiap bulan Dzulhijjah, kemudian berkumpul juga dengan Senin Kamis. Kita sakit berpuasa satu puasa tapi meniatkan dengan 3 puasa menika dan mendapatkan 3 pahala menika. Ya, di atas niku bisa kita gawe seluruhnya dengan niat, tetapi kembali dengan niat wallahu a'lam. Saya sebut, ayo wonten. Sampun mancing tinggi wae. Oh nggih. Nggih. Mobilnya mengatakan bahwa ibu sedaya yang sakit aturaken mugi saged dipahami kanthi sae lan kita cakepaken salat kita saged wonten ing panggen datang. Wekdal kula kembalikan wonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.